Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 16 Kukerta MBKM Universitas Riau akan memaparkan data masyarakat yang kami dapatkan di Desa Libojaya. Nah, berdasarkan hasil Winsit Survey, batas wilayah Kampung Libojaya sebelah timur berbatasan dengan Kampung Kandis, sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Samsam, barat dengan Desa Pangkalan Laut, utara dengan Desa Pangkalan Libut. Nah, untuk demografi, jumlah kepala keluarga yang menetap di wilayah Kampung Libojaya adalah sebanyak 1.799 kakak. Dengan kepadatan, sebagian besar rumah itu letaknya berdekatan dan sebagian lagi dibatasi dengan lahan, terutama di sini kebanyakan memiliki lahan sawit. Suku bangsa. Di wilayah Libojaya, suku yang paling banyak mendominasi adalah suku Batak dan suku Jawa. Namun, selain itu juga terdapat suku lain seperti Minang dan Melayu. Nilai dan kepercayaan. Kepercayaan mayoritas yang dianut oleh masyarakat di Libojaya adalah Islam. Namun, mereka hidup rukun dan berdampingan dengan kepercayaan lainnya. Untuk fasilitas kesehatan, di Kampung Libojaya terdapat 1 buah puskesmas pembantu, 5 posyandu, 3 praktik bidan. Jarak yang ditempuh cukup dekat dari rumah warga ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, untuk fasilitas perdagangan, di sini terdapat 1 buah pasar tradisional, 1 pasar kaget setiap hari Minggu, 2 minimarket, 1 pertashop, 1 toko bangunan, dan terdapat banyak kedai harian. Untuk fasilitas olahraga, terdapat 2 lapangan voli, 1 lapangan bulu tangkis, dan 1 lapangan sepak bola. Fasilitas transportasi umumnya di wilayah Libojaya itu adalah menggunakan mobil bus milik perusahaan sekitar. Dan untuk kendaraan pribadi, umumnya masyarakat lebih banyak menggunakan kendaraan roda 2. Namun juga banyak juga yang memiliki kendaraan roda 4. Untuk fasilitas ibadah, di Libojaya terdapat 8 buah masjid, 6 musola, dan 13 gereja. Fasilitas pendidikan terdapat 1 buah perpustakaan desa, 2 buah PAUD, 2 buah TK, 2 buah SD, 2 buah SMP, dan 1 buah SMA. Untuk fasilitas rekreasi, biasanya yang didatangi oleh masyarakat adalah Sungai Samsam. Nah, di mana di Sungai Samsam ini biasanya keluarga akan datang ke sana untuk pergi jalan-jalan keluar. Untuk kesehatan morbiditas, sebagian besar masyarakat di Libojaya berusia 0-17 tahun itu sebanyak 2.660 jiwa, usia 18-55 tahun sebanyak 3.784 jiwa, usia 55 tahun ke atas sejumlah 722 jiwa, dan mayoritas masyarakat itu memiliki masalah kesehatan seperti demam, batuk, pilek, dan rata-rata tidak memiliki masalah kesehatan yang serius. Untuk sarana penunjang, sudah tersedia listrik bagi seluruh rumah warga dan juga akses air dari sumur bor di masing-masing rumah. Nah, kondisi air di Libojaya itu umumnya baik ya, airnya tidak berwarna, jernih, dan juga tidak berbau. Nah, untuk data kelompok berdasarkan usia, kami di sini ada 3 kelompok atau agregat. Yang pertama, agregat bayi dan balita dari usia 0 sampai 5 tahun, usia dewasa 18 sampai 59 tahun, dan lansia usia lebih dari 60 tahun. Yang pertama adalah agregat usia bayi dan balita. Status ekonomi keluarga, rata-rata pekerjaan ayah itu adalah bekerja sebagai buruh dan kemudian bekerja sebagai wira swasta. Nah, pekerjaan ibu rata-rata ibu dari bayi dan balita itu bekerja sebagai ibu rumah tangga dan terdapat 1 orang yang bekerja sebagai buruh. Nah, penghasilan ayah rata-rata itu berpenghasilan 2-5 juta dalam sebulan, dan penghasilan ibu itu tidak berpenghasilan karena rata-rata ibu bekerja sebagai ibu rumah tangga. Status pendidikan keluarga, pendidikan terakhir ayah itu rata-rata berpendidikan tamatan SMA dan diikuti dengan tamatan SMP. Pendidikan ibu rata-rata tamatan SMA dan diikuti dengan tamatan SMP. Untuk kejadian infeksi penyakit menular kurang dari 3 bulan, itu terdapat 1 orang anak yang mengidap keluhan penyakit batuk bukan pneumonia. Nah, anggota yang mengidap adalah anak, sebanyak 2 orang. Akses dan layanan kesehatan,
kepemilikan asuransi didapatkan sebanyak 12 orang tidak memiliki kepemilikan asuransi kesehatan. Kemudian yang memiliki BPJS Kesehatan PBI sebanyak 3 orang, dan asuransi kesehatan swasta 1 orang, serta BPJS Kesehatan non-PBI sebanyak 0 orang. Layanan kesehatan yang sering dikunjungi apabila sakit, itu rata-rata mengunjungi praktek bidan dan perawat. Kemudian jarak ke layanan kesehatan. Umumnya jarak dari rumah ke layanan kesehatan di Kampung Lebojaya itu berjarak kurang dari 2 km. Waktu tempuh menuju layanan kesehatan itu kurang dari 25 menit. Kemudian untuk melakukan kunjungan ke layanan kesehatan saat hamil, itu kebanyakan ibu melakukan kunjungan rutin setiap bulan. Kemudian lebih atau sama dengan 5 kali selama hamil, dan diikuti dengan kurang atau sama dengan 4 kali selama hamil. Sosial budaya, keyakinan atau larangan yang dianut tidak ada memiliki keyakinan dan tidak dilakukan. Nah, dukungan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan didapatkan bahwa tidak ada dukungan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan sebanyak 9 orang, dan terdapat dukungan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan sebanyak 7 orang. Nah, apa saja bentuk dukungan yang didapatkan oleh masyarakat dalam meningkatkan kesehatan? Itu ada mengingatkan untuk berobat ketika sakit, mengingatkan untuk mengikuti posyandu, saran berupa bentuk dukungan terhadap kesehatan anaknya, kemudian jenis variasi makanan yang disukai anak, dan pemberian saran-saran mengenai pola hidup bersih dan sehat. Nah, untuk mendapatkan informasi atau penyuluhan tentang stunting, rata-rata ibu dari bayi balita itu pernah mendapatkan informasi tentang stunting. Nah, usia balita rata-rata berusia 1-3 tahun, dengan jenis kelamin 9 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Nah, untuk pemberian ASI eksklusif didapatkan data bahwa bayi dan balita yang mendapatkan ASI eksklusif kurang dari 6 bulan ada 10 bayi dan balita, dan 6 bulan sebanyak 6 bayi dan balita, dan lebih dari 6 bulan sebanyak 0. Nah, usia disapih ASI kurang dari 6 bulan sebanyak 7 bayi dan balita, usia 6-12 bulan sebanyak 8 bayi dan balita, dan belum disapih ASI sebanyak 1 bayi. Nah, untuk pemberian MPASI rata-rata orang tua memberikan MPASI yang dimasak sendiri. Untuk konsumsi susu, anak yang mengonsumsi susu sebanyak 7 orang anak dan tidak mengonsumsi susu sebanyak 9 anak. Konsumsi biskuit, didapatkan anak yang mengonsumsi biskuit sebanyak 7 orang anak dan tidak mengonsumsi biskuit sebanyak 9 anak. Nah, ini untuk pemberian suplemen makanan tambahan bagi anak itu rata-rata tidak memberikan makanan suplemen tambahan. Nah, apa yang dilakukan jika penanganan terjadi masalah gizi? Rata-rata ibu akan membawa anaknya ke layanan kesehatan. Nah, status imunisasi dasar bayi dan balita itu rata-rata lengkap dan sebanyak 10 orang, dan tidak lengkap sebanyak 6 orang. Nah, angka kunjungan ke posyandu itu 8 orang rutin mengunjungi posyandu bayi dan balita, dan 7 orang tidak rutin mengikuti posyandu dan balita, dan 1 orang tidak pernah mengikuti posyandu. Kemudian selanjutnya adalah agregat usia lansia. Untuk kejadian infeksi penyakit menular kurang dari 3 bulan, dari 8 lansia di RK02, terdapat 1 orang yang mengidap keluhan penyakit batuk bukan pneumonia. Kemudian anggota keluarga yang mengidap ada 1 orang, yaitu ayah. Status kesehatan lansia, dari 8 lansia terdapat 5 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Frekuensi mengonsumsi protein hewani kurang dari 3 kali dalam 2 minggu sebanyak 4 lansia, kurang dari 3 kali dalam 1 minggu sebanyak 2 lansia, dan lebih atau sama dengan 3 kali dalam 1 minggu 2 orang lansia. Nah, untuk frekuensi mengonsumsi protein nabati kurang dari 3 kali dalam 2 minggu sebanyak 3 lansia,
kurang dari 3 kali dalam 1 minggu sebanyak 5 lansia, lebih atau sama dengan 3 kali dalam 1 minggu sebanyak 0 lansia. Frekuensi mengonsumsi sayur kurang dari 3 kali dalam 2 minggu sebanyak 0 lansia, kurang dari 3 kali dalam 1 minggu sebanyak 8 lansia, dan lebih atau sama dengan 3 kali dalam 1 minggu sebanyak 0 lansia. Nah, untuk makanan tidak sehat yang dikonsumsi, rata-rata itu memakan mie instan. Dengan frekuensi mengonsumsi makanan tidak sehat itu 7 kali dalam seminggu 0 orang, dan 8 orang tidak mengonsumsi makanan tidak sehat lebih dari 7 kali dalam seminggu. Nah, untuk penyakit tidak menular yang dialami oleh lansia itu rata-rata kebanyakan mengalami hipertensi, kemudian diabetes, kemudian ada rheumatoid arthritis, dan gangguan saraf. Untuk lama mengidap, itu rata-rata lansia tidak tahu kapan dia pertama kali mengidap penyakit tersebut. Nah, jenis olahraga yang dilakukan kebanyakan adalah jalan pagi, dan juga 6 orang itu tidak melakukan olahraga. Nah, untuk frekuensi mengikuti kegiatan sosial, rutin sebanyak 4 lansia, kadang-kadang 3 orang lansia, dan tidak pernah mengikuti kegiatan sosial 1 orang lansia. Nah, ini frekuensi mengikuti posyandu lansia. Dari 8 lansia yang kami data, yang mengikuti posyandu lansia secara rutin sebanyak 2 orang lansia, dan tidak pernah mengikuti kegiatan posyandu lansia sebanyak 6 orang lansia. Selanjutnya adalah usia dewasa 18-56 tahun. Nah, di sini kami mengambil data pengetahuan masyarakat tentang penanganan gigitan hewan berbisa. Nah, berdasarkan data yang kami dapatkan, untuk jenis hewan berbisa yang dilihat dari 60 orang responden, sebanyak 59 orang mengatakan pernah melihat hewan berbisa, dan 1 orang mengatakan tidak pernah melihat hewan berbisa. Untuk pertanyaan melihat hewan berbisa di perkarangan rumah, sebanyak 56 masyarakat mengatakan pernah melihat hewan berbisa di pekarangan rumah, dan 4 orang mengatakan tidak pernah melihat hewan berbisa di pekarangan rumah. Jenis hewan berbisa yang dilihat dari 60 orang responden, 33 orang melihat kalajengking, 26 orang melihat ular, dan hewan berbisa lainnya sebanyak 0 orang. Distribusi masyarakat yang melihat di perkebunan, sebanyak 60 responden mengatakan pernah melihat hewan berbisa di perkebunan. Nah, untuk distribusi jenis ular yang dilihat, kebanyakan melihat 26 orang mengatakan melihat ular kobra, dan 33 orang mengatakan melihat ular piton, dan 1 orang mengatakan tidak pernah melihat ular. Distribusi masyarakat yang pernah digigit hewan berbisa, sebanyak 58 orang mengatakan tidak pernah digigit hewan berbisa, dan 2 orang mengatakan pernah digigit hewan berbisa. Nah, distribusi masyarakat yang mengetahui cara penanganan korban, seluruh responden kami mengatakan tidak tahu bagaimana cara penanganan korban gigitan hewan berbisa. Nah, untuk distribusi masyarakat yang pernah mendapatkan edukasi penanganan gigitan hewan berbisa, itu dari 60 responden mengatakan tidak pernah mendapatkan edukasi penanganan cara gigitan hewan berbisa. Baik, sekian pemaparan hasil kesehatan masyarakat di Libojaya. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.